Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zikri Wicaksana di podcast Lintas Kudus. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai dari komunitas mana ini Mas? PSG Cosmic Community. PSG Cosmic Community. Ya. Pasti teman-teman itu penasaran Mas. PSG Cosmic Community itu apa Mas? Bisa dikenalkan sama teman-teman Mas? Ya, terima kasih. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Sony Bayu Nugroho. Saya di sini selaku ketua di PSG Cosmic ketua 1, dan samping saya ini ketua 2 Mas Masyar dan Mas Andi samping saya ini. Jadi PSG Cosmic Community ini kita komunitas saja, komunitas. PSG ini istilahnya kesadaran tingkat semesta. Jadi kita mempelajari semua keilmuan, kita merangkul semua kalangan yang untuk belajar dari dari spiritualis, kebatinan, dari alam bawah sadar, kita rangkul di satu supaya kita sadar antara alam semesta tingkat semesta ya. Oh gitu Mas ya. Ini yang ikut komunitas itu ada berapa orang Mas? Sebenarnya banyak Mas ya. Ini udah sampai ada di luar pulau juga. Tapi untuk luar pulau ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera banyak juga. Ceweknya juga ada juga. Tapi kalau ada ceweknya. Kendul ya Mas ya. Ya. Ya jadi ada ceweknya juga. Dari Bangka Belitung ada cewek juga situ. Ya terus untuk kita di sini ini kurang lebih ada 20 orangan yang untuk aktifnya, yang aktif ya. Yang aktif, yang ikut latihan itu ada 20 orangan yang sering aktif. Yang lainnya ini mungkin ya gak aktif ya. Jadi yang aktif ada 20 orangan yang ikut latihan itu. Ini ketuanya yang mana Mas? Untuk ketua sini kita ada 3 orang. Jadi yang ketua 1 saya sendiri ketua 1. Ketua 1 Mas ya, ya saya sendiri. Yang ketua 2 Mas Masyar. Yang satu lagi ada acara nggak ikut ya, Mas Safi dari Pati. Oh iya. Jadi saya dari Kudus, Mas Master dari Jepara, dan Mas Safi dari Pati. Jadi ada 3 kabupaten. Ini menarik sekali ini Mas. Pasti teman-teman kan penasaran kan. Tema malam hari ini kan antara mistis dan apa namanya tadi ilmiah ya. Nah, yang saya tanyakan gini Mas. Mistis ilmiah terus tadi itu Masnya sedikit cerita itu mengenai komunitasnya nih ya, PSG Cosmic Community ini itu kayak ada tentang alam bawah sadar gitu kan Mas? Betul Mas. Nah, alam bawah sadar itu yang di sini itu yang dipelajari itu apa Mas maksudnya Mas? Ya, jadi gini Mas ya, setiap manusia kan mempunyai potensi alam bawah sadar kan, ada yang namanya alam sadar. Hipnotis atau apa gitu maksudnya? Ya. Kan ada yang namanya alam sadar sama bawah sadar. Jadi yang kita kembangkan ini alam bawah sadar manusia kan, istilahnya di bawah sadar manusia. Jadi itu nanti ada bisa untuk hipnotis, bisa untuk ada hipnoterapi dan lain-lain. Jadi kita tujuannya itu kan untuk mengembangkan potensi diri. Jadi kita kembangkan, kita gali, bisa untuk semua keperluan sebenarnya sih Mas, itu untuk alam sadar ini tuh. Bisa untuk memengaruhi orang, bisa untuk semua tuh bisa pakai itu. Tapi kita kalau untuk permainannya namanya hipnotis buat permainan, untuk ini aja permainan itu. Untuk permainan. Ini saya tanya lagi Mas, masih seputar alam bawah sadar. Alam bawah sadar pasti menarik guys, alam bawah sadar Mas. Apa namanya tadi sekitar apa alam bawah sadar tadi, bisa ceritakan lagi sebentar tadi gimana bisa kalau untuk menyembuhkan orang bisa nggak Mas? Bisa Mas, namanya hipnoterapi. Katakan saya sakit, bisa hipnoterapi. Karena ada hipnoterapinya itu Mas ya, itu yang mau saya tanyakan. Jadi ini hipnoterapi itu spesialis buat psikis ya, sakit psikis atau sakit pikiran. Jadi ada stres, ada kayak fobia, ada kayak anak nakal, anak bandel nggak mau sekolah, terus untuk melakukan rokok, dan untuk semua bisa kita terapi menggunakan hipnoterapi itu. Kalau hipnoterapi itu mistis, kebatinan atau ilmiah? Bukan Mas, ini ilmiah sekali. Itu ilmiah. Kita menggunakan sugesti. Kita menggunakan sugesti aja, menggunakan sugesti pikiran. Itu ilmiah sekali, itu nggak ada mistisnya itu. Itu belajarnya dari mana? Nah, saya belajarnya dari mana-mana nih Mas. Yang terakhir dari Ngawi ini Mas Ari Anggara dari Ngawi. Berarti belajarnya gini Mas, perorangan atau berguru di mana gitu, maksudnya apa gimana? Saya kemarin ini sekolah, kuliah di mana gitu? Kan Mas, saya kemarin nih privat sama di Ngawi itu privat. Jadi
untuk belajar alam sadar ini saya ke Ngawi untuk belajar privat itu kemarin. Berarti langsung perorangan gitu ya? Ya, perorangan betul. Kayak gurunya yang ngajar gitu. Iya, betul perorangan. Oh iya. Kenapa tertarik di dunia tersebut, Mas? Kenapa? Ya Mas, karena kan ilmu alam sadar kan ilmu ilmiah, ilmu nyata. Jadi bisa dibuktikan adanya itu bisa dibuktikan. Jadi orang yang nggak percaya pun bisa kita buktikan gitu, kayak keilmiannya itu. Saya sukanya itu. Nah ini juga ada kebatinannya. Ya betul, kebatinan ada. Kebatinannya itu yang dimaksud itu gimana, Mas? Itu tentang apa gitu loh? Pasti Monggo kan ini. penasaran itu teman-teman yang lagi nonton. Ya, monggo untuk Mas Mazhar mungkin bisa dijelaskan. Ini punya ilmu kebatinan, Mas? Enggak semua, Mas. Enggak semua? Enggak semua, Mas ya. Oh iya. Halo, selamat malam. Itu kebatinan itu yang dipelajari itu apa? Itu kan Pak. Terus yang dimaksud kebatinan itu apa sih maksudnya dari komunitas ini gitu loh? Bisa diceritakan sama teman-teman ini. Oke, begini. Kalau zaman dahulu kan kebatinan kan biasanya lebih mengarah ke sisi mistis atau ritual-ritual yang lebih cenderung lebih banyak misterinya begitu ya. Nah, namun seiring berkembangnya zaman, jadi ada beberapa sisi-sisi yang ternyata mistis ini masuk ke ranah alam bawah sadar. Disinkronkan gitu ya? Jadi sebenarnya ini ada satu pautnya. Kalau zaman dulu kan seperti mistis-mistisnya kan masuk ke ranah mana ya? Istilahnya mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Sebenarnya maksudnya memang ke situ. Cuman untuk mempelajarinya kan bisa dikatakan apa terus medi atau ya yang rumit-rumit lah. Ternyata di era modern ini ternyata ada banyak metode yang lebih mudah. Jadi kita menguak dari sisi alam bawah sadar. Ini bisa dikatakan itu gerbangnya. Setelah alam bawah sadar ini terbuka, nanti masuk ke fase mistisnya lebih mudah. Jadi nggak harus bertapa sampai puluhan tahun. Kalau tujuannya untuk yang yang bawah sadar tadi kan kayak terapi kan udah diceritakan sama Sony ya Pak ya. Kalau yang mistis-mistis ini kan itu tujuannya itu bisa untuk apa aja Pak? Ya sebenarnya banyak juga sih ya. Memang manusia kan dibekali banyak potensi, banyak pengetahuan, terus secara diciptakan spesial ya. Jadi sebenarnya alam bawah sadar kebatinan itu satu kesatuan sih aslinya. Jadi rata-rata kalau yang belajar kebatinan saja rata-rata cenderung mereka meninggalkan logika. Jadi sulit mengilmiahkan atau menalarkan. Namun adanya penggabungan ini, jadi kita lebih katakan kecerdasan kita itu. Jadi ketika kita menangani pasien, katakanlah contoh yang sudah viral itu ya. Yang mana itu Pak? Saya belum tahu soalnya. Ya yang daerah di bagian Jawa bagian timur itu ya. Nah, itu sebenarnya kita pun bisa mengkloningnya karena semua ilmu itu sudah ada di diri kita. Tinggal kita lihat bisa kita klon. Nah inilah spesialnya alam bawah sadar dan kebatinan. Kita bisa mengkolaborasikan. Ataupun mungkin yang ilmu siapa yang tenar bisa langsung kita klon. Karena semua kuncinya sudah kita bawa. Jadi katakanlah pembukaan mata batin kan ada yang pakai metode ini itu. Namun kita punya metode tersendiri pun lebih mudah lagi. Jadi ya nggak harus bertapa dulu ya. Berarti nggak harus bertapa, bisa punya ilmu kebatinan tadi Pak ya? Ya memang ilmu kebatinan itu milik semua manusia. Semua berarti ada. Bisa. Saya berarti bisa ya? Bisa. Wah. Hati-hati teman-teman yang lagi nonton ini ya. Saya punya ilmu kebatinan, awas loh. Yang ngefans sama saya, hati-hati. Nah, gimana Pak Tama? Istilahnya itu nggak perlu berhari-hari, nggak perlu gemblengan sampai lama ya. Cukup berapa jam aja sudah bisa menguasai sebenarnya itu ilmu ini. Karena kita sudah tahu. Ini saya bisa langsung ya Mas. Bisa kita ini. Karena kita sudah tahu kuncinya untuk apapun bisa. Makanya nggak perlu lagi gemblengan sampai berhari-hari, sampai berminggu nggak perlu. Itu. Enggak, ini kembali ke tujuan tadi Pak. Kalau tujuannya dari mohon maaf Pak ya, dari PSD Cosmic Community sendiri kan, itu mempelajari ilmu kebatinan ini, terus ditularkan ke teman-teman kan yang mau gabung, terus dipraktekkan. Tujuannya sendiri itu untuk apa? Mohon maaf kan, entah itu untuk menguak misteri itu benar biar
katakan gini, saya nggak percaya misteri itu gimana. Nah, itu jenengan tuh untuk pembuktian kalau misteri itu ada, terus atau untuk apa namanya, menguatkan iman kita, apa gimana itu Pak? Tujuannya untuk apa itu? Kalau untuk orang lain itu loh tujuannya ini kebatinan itu. Secara pribadi ya, dari perjalanan memang dulunya saya suka hal-hal kebatinannya. Jadi ketika kita mendalami tersebut, rata-rata kita meninggalkan logika. Ibaratnya kita menjauhi nalar, menjauhi keduniawian gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, rata-rata yang tidak kuat kan bisa stres, gila, kan banyak kan kejadian seperti itu. Nah, namun adanya alam bawah sadar ini kita kembangkan itu untuk mengakses kesadaran kita, jadi lebih mempercepat. Nah, ibaratnya begini, kalau orang yang belajar kebatinan tanpa adanya alam bawah sadar ini, rata-rata dia stres, gila. Kalau tidak ada yang nolong ya nggak ketolongan ya biasanya ya. Jadi ini ketika kita sudah memahami alam bawah sadar, kita bisa menalarkan, mengilmiahkan, bahkan nanti kita bisa memilah, oh ini bagian psikis, oh ini ranah kebatinan, oh ini ranah. Jadi nanti kita memahami, jadi enggak semuanya mistis toh kan ada yang seperti itu. Kadang ada gitu. Sedikit mistis kan begitu. Kalau untuk yang tadi Pak, katakan yang sampai gila, itu biasanya itu yang mempelajari kebatinan aja tanpa nalar apa gimana? Rata-rata seperti itu. Dan apakah dia mempelajarinya itu sendiri atau biasanya itu juga gini, yang gila-gila rata-rata itu dia belajar sendiri apa gimana? Ya biasanya gini sih, memang kan kadang kan nggak kuat gitu ya. Ada tertentu ya, ada yang memang mempelajari dari gurunya gini kan, tanpa apa namanya, tanpa pantuan dari sang guru. Itu rata-rata kan memang gila. Apalagi yang mempelajari tanpa guru, rata-rata gila. Tapi ini ada yang gila nggak nih? Justru di sini malah apa namanya, kecerdasannya malah tambah. Jadi ibaratnya ketika seperti gini ya, kadang kita kan nggak pede dengan orang. Iya kayak saya gini Pak, awalnya dulu nggak pede emang. Terus setelah memahami alam bawah sadar, nanti bisa kok mengikat seseorang, mengikat klien, bisa buat mengikat gitu. Atasan cepat aja dengan komunikasi. Tanpa capek mantra ya. Walaupun yang di jadi belajar bawah sadar ini untuk tujuan pribadi ya, itu untuk memprogram pikiran kita. Jadi kalau kita sebenarnya pemalas atau apa kurang baik, kita bisa program sendiri supaya menjadi pribadi yang bagus lagi. Berarti tujuannya yang pasti ini dibentuk itu bukan hanya sekedar memak misteri atau ya, gimana. bukan ya. Kan ada penggabungan antara ilmiah dan alam bawah sadar itu. Tujuannya untuk membangun mental manusia sendiri ya, supaya betul, bisa ya, menjadi betul. SDM yang nalar. Ya gitu betul ya. Karena basic kosmik ini kan kesadaran tingkat semesta kan. Jadi kita ya jadi spiritualis yang cerdas, yang pintar setelahnya itu. Wah, aku so pintar kayak gitu guys. Itu tujuan kita itu tujuan kita pertamanya itu. Bukan hanya pengenalan goib-goib gitu ya. Bukan. Jadi kita banyak ini ya, bukan itu ya. Oh iya. Mas, kalau apa namanya, PSG Cosmic Community ini itu yang bentuk siapa Mas, yang punya ide bentuk ini dulu pertamanya? Dan dibentuk mulai kapan itu kan? Dulu personilnya ada berapa orang, awal-awalnya siapa yang ngerintis? Oh, iya. Jadi sejarahnya kan gini, kita kenal-kenal di Facebook, terus ngumpul-ngumpul, sharing-sharing. Ya memang ada yang dari satu perguruan, beda aliran, beda perguruan juga. Akhirnya kita sharing-sharing, ternyata ada ini, ada apa namanya, benang merahnya, saling terhubung terus melengkapi. Terus akhirnya kita kombinasi, kita padukan. Nah, terbentuklah, oh ternyata bagus juga ya kalau kita bentuk suatu komunitas dan ini bisa menunjang ilmu-ilmu kita yang sudah ada gitu. Terus apa tadi? Malah lupa. Iya, yang punya ide siapa? Ya, pertamanya. Kesepakatan bersama. Pertama yang ngerintis siapa? Yang ngerintis? Ada berapa orang ngerintis? Pak Masoni aja sama jenengan apa siapa dulu? Awalnya. Dulu pertamanya pasti kan nggak banyak gini kan? Enggak. Ya awalnya berapa orang Mas? 7 orang ya? 7 orang. Terus kita kebelekan umum di GOR. Terus akhirnya kita bikin komunitas saja kan begitu.
Gembelengannya itu kebatinan langsung sambur. Berarti sejak awal memang kayak Mas Sony ya, mohon maaf ya, yang dipelajari dari mana, dari Jawa Timur ya? Ya, dari Jawa Timur yang untuk alam bawah sadarnya. Alam bawah sadarnya itu kalau kebatinannya dari mana? Saya banyak juga Mas, dari Surabaya juga. Kebetulan saya kenal Mas Mazhar sama Mas Andi ini di Padepokan Surabaya, sertifikat situ. Ya, tapi kan kita ada grupnya, ada grup Facebook juga, jadi kenal itulah. Awal mulanya kita kan, kopdar itu kan punya, yuk kopdar itu kan, kopdar ketemu, kita sharing-sharing, terus kita belajar-belajar tentang inilah, sadar. Kita sepakat untuk mendirikan tadi itu komunitas sampai sekarang ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang ikut komunitas kita di Cosmic. Ada berapa tadi? Apanya? Ada berapa tadi komunitasnya? Ada berapa? Personelnya? 50-an ya. Kalau ini sebenarnya itu banyak Mas, tapi sebenarnya banyak. Cuma luar kantor banyak. Soalnya ketuanya ada 3 ya. Iya, banyak sekali sebenarnya itu. Nah, terus dibentuknya tanggal berapa itu atau tahun kapan? Sejak kapan? Itu tanggal 2 November tahun 2019 baru aja kemarin. Jadi waktu kita gembelengan pertama itu kita sepakat sebagai hari jadinya BC Cosmic tanggal 2 November tahun 2019. Dan sekarang ini kan tiap harinya ini kita semakin untuk menyempurnakan ilmu setelahnya itu. Dan sekarang itu kalau dulu kan kemarin waktu pertama kali ketemu kan cuma sedikit aja yang kita pelajari kan. Dan sekarang ini kita berinovasi, kita kembangkan itu sudah menemukan banyak ilmu baru yang mudah dikuasai oleh semua orang. Jadi kayak metode pembentukan batin dan lain-lain itu kita bisa dengan hitungan menit aja kita. Gitu. Jadi kita itu pengembangan ilmu dari itu. Tapi kalau untuk gini Mas, kan ada kayak alam bawah sadar ya. Tapi kayak Masnya sama saya gini interaksi gini kan saya kan sadar. Ya. Bisa baca karakter saya enggak? Apa harus saya dihipnotis dulu? Nah, ini menarik ini. Iya, beda ranahnya Mas. Dan ini ya. kalau hipnotis ini juga itu kan banyak orang ini salah persepsi ya. Jadi hipnotis ini enggak harus istilahnya kayak orang kan bilangnya hipnotis ini takutnya hipnotis terus semua ngomong kayak gini-gini itu sebenarnya itu enggak kayak gitu. Jadi kalau tanya orang nih hipnotis ini jelek ya orang ya. Jelek, image-nya tuh jelek, terus jahat, terus ilmu hitam mungkin ya. Ya banyak orang taunya ilmu hitam hipnotis, tapi kalau kita belajar itu sebenarnya itu bukan bagus sekali buat pengembangan alam sadar kita. Jadi kita yang awalnya kurang bagus jadi lebih bagus lagi, bisa untuk ilmu terapi sebenarnya itu kalau kita pelajari itu. Ya betul. Nah, jadi hipnotis ini murni ilmu ilmiah ya, hipnotis alam sadar itu. Jadi kita menggunakan seni komunikasi, jadi nggak ada unsur magicnya, nggak ada unsur mistiknya, nggak ada bantuan dari jin. Karena saya kemarin dapat ini kan pertanyaan dari teman-teman, Mas itu hipnotis pakai jin apa itu sama sekali nggak pakai. Nah, ini jin sejarahnya tahu lagi. Ini nggak diajak dong, nggak ada sama sekali. Jadi itu murni menggunakan seni komunikasi, menggunakan kata-kata komunikasi. Sugesti gitu ya? Ya, sugesti menggunakan alam bawah sadar manusia. Gitu. Sugesti itu salah satu yang kita gunakan buat alam sadar itu. Nah, gitu. Jadi nggak ada unsur mistiknya, jadi jangan takut. Bahkan teman-teman kita juga ada yang ustadz dari kemarin jadi JRA ya. Ya, itu. Nah, kemarin juga belajar juga kemarin itu juga ikut belajar. Nah, enggak, gini Mas, yang saya jadi tanda tanya kan gini. Katanya kan enggak pakai jin apa ya, gimana? Enggak pakai ya. Iya kan. Tapi ini kan kombinasi antara ilmu alam bawah sadar atau hipnotis sama ilmu kebatinan kan. Nah, kalau kebatinan apakah enggak pakai media roh-roh halus gitu Mas? Jadi kita yang menggunakan metode ini menggunakan sukma kita Mas. Jadi kita murni menggunakan sukma kita yang kita pakai. Jadi, maksudnya gimana itu? Sukma? Jadi monggo Mas Pasir mau. Ya itu loh Mas, takutku aneh-aneh. Soalnya aku dewe penasaran. Nah, jadi begini. Di masyarakat image-nya kan mistis itu kan dengan bantuan jin atau bantuan roh halus atau bantuan apa gitu ya. Nah, ya ini kan ada mistiknya kan. Tadi kan ilmu kebatinan pasti kan ada mistiknya. Ya, pasti ada. Nah, itu pakai media-media jin gitu enggak? Nah, gini. Sebenarnya kalau jin itu kan makhluk halus ya, makhluk atau halus. makhluk tak kasat mata. Nah, terus manusia kan punya juga. Manusia punya juga. Iya, punya juga. Kan pernah dengar ada istilah Rogo Sukmo.
Tahu saya kayak korin gitu atau apa ya? Oh, itu beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Rogo Sukmo. Jadi kan Gimana itu maksudnya Mas? Saya soalnya masih awam, jadinya pengen tahu gitu loh. kan gini, Nah, kalau teman-teman di juga pasti pengen tahu. Istilah kita kan dikenalnya kan sukma. Sukma. Nah, kalau di istilah lain kan jadi ruh. Ruh gitu ya. Nah, Kalau jadi- rogo kan raga kita ini ya, Nah, badan jadi kita. waktu bayi usia 4 bulan kan dihidupkan ruh. Mm-mm. Nah, itulah tubuh gaib kita. Nah, itulah nanti yang kita olah. Jadi kita kalau sudah mengolah itu ya nggak ada bedanya dengan makhluk halus. Jadi kita ini sama-sama. Berarti kita punya jadi tubuh jadi halus. makhluk halus. Bukan. Kita punya ini tubuh halus sendiri. Oh gitu. Dan uniknya yang namanya makhluk halus ini atau tubuh halus ini bisa kita pecah-pecah. Maksudnya gimana Mas? Ya, Siapa tahu? ibaratnya ada yang istilahnya, oh itu koren kita yang ke sana. Iya. Atau kita, oh itu saudara kembar kita ke sana. Kita masih di sini. Padahal kita masih di sini. Ya kalau untuk membahas itu sebenarnya lebih jauhnya nanti lebih ini panjang, lebih rumit aslinya. Iya, Karena tapi memang di luar ilmiah ya, di luar nalar ya. Iya, ini kan luar nalar kan, Nah. kebetulan kan. Nanti jadi bingung nanti. Tapi gini ya Mas ya, maaf ya masih saya pertanyaannya masih seputar itu kan. Tadi seputar sukma yang pecah-pecah itu kan. Berarti maksudnya gini Mas, saya di sini kan, saya masih sadar, masih bisa komunikasi gini, tapi sukma saya bisa lari ke sana-sana. Bisa, Tapi posisinya saya masih bisa komunikasi gini apa saya diam? ya bisa sadar, bisa sambil diam, tergantung nanti tingkatan kita. Kalau sudah terbiasa ya sambil ngobrol gini. Nah kalau untuk sukma yang dipecah-pecah tujuannya untuk apa kan? Nah, itu kan ada ilmunya, ilmu pasti kan gunanya untuk apa sih gitu. Ya ibaratnya begini. Kalau istilahnya kita teropong ke tempat jauh, kerja melihat saudara. Nah, itu kan harus menggunakan saya nggak bisa ketahui. Gitu. Nah kalau sekarang kan lewat HP kan Mas kan? Lewat HP. Kayak gitu video call. Berarti kita pakai komunikasi pakai kebatinan aja gitu bisa ya? Gitu maksudnya gitu. Ya karena sukma kita kuat. Itu aslinya hanya istilah kok Mas, seperti sukma kita pecah. Aslinya ada apa namanya energi kita yang lain bisa kita ajak kemana-mana gitu. Ya. Oh iya Mas, mau tanya lagi ini. PSG Cosmic bacanya Mas ya? PSG Cosmic Community. Itu artinya apa sih Mas? Saya bacanya sampai susah loh. Artinya pasti agak susah nih, apa gimana? Gue bisa dijelaskan. Nah, aslinya ini sih, Sai Cosmic ya. Heeh. Ini hanya istilah. Kita mengambil istilah dari bahasa asing biar apa namanya lebih modern ya. Tapi aku ngano loh Mas, host di seorang arti bahasa asing aku. Nanti ini Mas, kalau ditulis di sini nanti kepanjangan seperti alam bawah sadar komunitas kan kepanjangan. Oh itu deskripsinya ya. Nah, jadi kita buat istilah, kita singkat jadi Sai Cosmic Community. Jadi Sai Cosmic ini kesadaran kosmik kita istilahkan ke semesta. Kosmik itu istilah dari semesta. Maksudnya kita artikan semesta. Semesta itu Kalau- dari bahasa mana Mas? Kan asing katanya tadi. Ya dari seberang sana lah. Oh iya, kosmik itu semesta. Aslinya bukan semesta ya kosmik, cuman kita Artikan sendiri ke semesta gitu ya. Jadi lebih enaknya kita jadikan istilah kesadaran semesta. Nah jadi kita bisa menggali potensi seluruh alam ini. Jadi kita bisa gali dari mulai yang ranah-ranah, dari gaib, mistis, terus dari yang sadar, yang alam bawah sadar, sampai energi, itu pun bisa kita olah. Kalau tadi ya menarik itu Mas, yang semesta. Semesta itu kan gini, kalau ya saya awam agama Mas, saya bukan mungkin yang patuh bener. Tapi saya sempat punya teman yang belajar ya Mas, kayak pelajaran ilmu semesta gitu kan. Kalau di agama kita sendiri kan, mohon maaf kan, itu ada kayak istilah ilmu falak gitu. Itu yang dipelajari sampai itu juga apa tidak? Ilmu falak. Tahu saya ilmu falak kan ilmu ini, Kayak perbintangan kan? perhitungan perbintangan ya. Nah, ada kayak ilmu kayak gitu nggak di sini? Enggak ada. Semestanya maksudnya kayak gimana? Lapisan. Jadi kalau ilmu falak dan lain-lain itu kan
kelihatannya itu lebih menjuru ke satu agama atau satu aliran gitu loh. Kalau kita itu ke semua aliran universal. Jadi mau agama Buddha, Kristen, Katolik, Muslim dan lain-lain itu bisa mempelajari dan bisa memahami. Jadi kita menghilangkan istilah-istilah seperti itu. Kita buat yang lebih bisa diterima semua orang. Tapi itu ilmu falak dipelajari juga nggak di sini? Enggak, tidak. ya? Kita lebih ke modern, potensi itu, terus manfaatnya untuk apa. Terus saya tambahin sedikit tentang tadi tujuan PSG Kosmik ya Mas ya. Iya, tadi kan kita kan kadang sering melakukan penelusuran kemana. Sebenarnya itu kita ingin edukasi kepada masyarakat. Itu, biasanya kan di tempat angker atau di tempat wisata yang angker, seperti guys. ini itu terjadi kecelakaan misalnya di jalan ini Mas ya. Kebanyakan orang itu ketika terjadi kecelakaan atau suatu musibah di situ itu terlalu dikaitkan dengan sesuatu yang gaib. Nah, kadang kita mengedukasi bahwa semuanya itu tidak gaib yang disalahkan. Nah, terkadang itu masuk ke dalam kelalaian kita pribadi. Mohon maaf saya potong Mas. Kadang ya ada kecelakaan di jalan sana. Iya, kok betul. Sering ada kecelakaan sih, pasti itu ada yang ganggu iya, gitu. Betul sekali. Itu gimana Mas? Itu biasanya wah itu ada nenek di situ, ada siluman ularnya dan lain-lain. Kan yang salahkan kan yang gaib-gaib berarti kan kita langsung mengecap atau menyalahkan hal gaib yang di situ. Nah, dari situlah malah akan timbul sesuatu yang negatif karena kita tersugesti meyakini bahwa itu ada di situ. Nah, kita tapi mau belum edukasi tentu gitu ya? belum tentu sebenarnya. Karena kebanyakan ketika kita sudah masuk ke situ, sudah menelusuri, ternyata interogasi dari gaib-gaib sekitar situ pun banyak sekali itu kelalaian dari manusianya sendiri. Nah, itu kadang kita yang harus edukasi kepada masyarakat. Terus untuk tempat wisata juga kadang ada yang kecelakaan lain-lain. Itu bukan semuanya disebabkan oleh mistis gitu loh. Kita mau menghilangkan itu, memang ada beberapa, tapi tidak semuanya. Kalau masyarakat berpikir tentang mistis, maka secara tidak langsung orang yang melihatnya itu akan tersugesti. Wah, di situ ada ininya. Akhirnya mengundang medan magnet yang saya sendiri baik. kan awam Mas ya. Tapi saya sendiri gini Mas, saya nggak percaya ya. Tapi saya nggak tahu kalau dari teman-teman ini kan. Saya sendiri nggak percaya kalau roh halus itu bisa membunuh kita. Oh iya, betul sekali. Saya nggak percaya Mas. Sampai sekarang belum ada ceritanya ya. Roh tapi halus kok itu banyak di masyarakat itu kalau ada kecelakaan kok disangkut-pautkan sama itu loh. Nah, seperti itulah yang kita mau mesti edukasi. ono sing ganggu iki ya gitu. Itu kata mau edukasi gimana itu? Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak sepenuhnya gaib yang disalahkan gitu loh. Kebanyakan kita masyarakat, wah itu ada siluman di situ. Masa akeh silumane ya disalahno ya. Terlalu banyak menyalahkan setan gitu loh. Pada aslinya kesalahan itu terletak pada diri kita sendiri, kurang hati-hati naik motor atau kita minum minuman keras, mabuk, naik motor kencang, terus kita terjatuh dan lain-lain, banyak sekali faktornya. Itu yang sering kita lakukan, yaitu mengintrogasi ya gaib yang ada di situ. Ternyata memang beberapa persen, bahkan sampai 70% itu memang disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Nah, terus kita juga kenapa PSG Kosmik itu melakukan pelatihan dan lain-lain, itu juga edukasi bahwa spiritual sekarang itu banyak yang memanfaatkannya untuk mencari uang. Contohnya seperti uang gaib, penggandaan uang dan lain-lain. Di sini bisa Mas menggandakan uang. Nah, itu juga kita sebutkan kepada orang-orang. Kita istilahnya kan juga mendidik orang untuk jadi spiritual. Kalau kita menjadikan spiritual yang jujur, yang amanah, kita juga memangkas hal-hal seperti itu gitu loh. Oh gitu ya. Jangan sampai kita tertipu oleh iming-iming istilah uang gaib, dana gaib dan lain-lain. Itu semuanya bohong. Istilahnya seperti berarti mohon maaf ya. Mohon maaf, ini kan masyarakat kita kan masyarakat yang majemuk kan. Terus keyakinannya juga masih kental yang gaib kayak gitu. Terus masih banyak yang percaya itu ada kayak penggandaan uang kan. Sudah di sana nggak saya sebutkan di mana. Iya, betul sekali. Masih banyak yang percaya itu ada orang yang bisa menggandakan uang lah. Di sini kan mempelajari ilmu kebatinan, ya kan? Betul. Pasti tentunya paham sekali, pasti tentunya. Berarti tadi katanya bohong Mas ya. Berarti asumsi saya. Uang itu memang tidak bisa digandakan oleh roh halus apa gimana? Ini Mas, ini saya jelaskan pengalaman ya. Nah bisa kan saya kan mau nitip gitu loh Mas, investasi. Saya mau investasi, siapa tahu HP ini jadi Apple. Kebanyakan seperti ini. 1000 jadi banyak nanti. Orang-orang itu kan
karena memang dia lagi butuh ya untuk mengalahkan segala cara ya. Salah satunya itu tadi, apalagi diiming-imingi. Nah dia datang ke spiritualis, nah istilahnya untuk menggandakan uang atau uang gaib dan lain-lain. Nah dari situlah spiritualis yang memanfaatkan situasi ya. Memanfaatkan situasi. Tapi memang cara spiritualis tersebut memunculkan atau mengelabui si pasien ini atau orang yang mau menggandakan uang ini itu sangat cerdik sekali, bahkan sampai tidak kelihatan. Guys, seperti ini. Zaman modern aja percaya ngono-ngono pokoknya. Uang itu bisa dinyatakan, bisa dilihat oleh kita. Bisa. Misalkan saya mau menggandakan uang ya. Satu kamar, uang itu bisa wujud satu kamar. Tapi setelah itu nanti kita disuruh untuk melakukan ritual dan lain-lain. Nanti ritualnya uang itu tidak bisa lama sebenarnya Mas. Dia bisa wujud, tapi tidak bisa lama dan tidak bisa dipakai. Istilahnya kalau orang meminta, kita sudah mengasih tahu jebret uang itu wujud, pikiran kita kan sudah sangat senang sekali. Wah luar biasa, ini sangat nyata. Wah ini benar-benar sakti orang itu. Duit ini harapan wes guys. Tapi setelah itu nggak bertahan sampai 1 jam, uang itu akan hilang dan tidak bisa dipakai. Apakah uang itu hanya karena kita tersugesti seolah-olah kita melihat uang itu? Apa memang benar ada Mas biasanya? Itulah tipu daya jin. Tipu daya jin Itulah kesirep berarti istilahnya kita ya. Ya seperti kita melihat memang itu nyata, tapi aslinya itu tidak nyata gitu. Katakan saya 2 orang. Iya betul. Saya berguru ke spiritualis untuk menggandakan uang kan Mas kan? Betul. Yang saya itu tersugesti kan. Saya melihat situ ada uang, berarti teman saya belum tentu bisa melihat ya. Bisa semuanya Mas. Bisa semuanya. Uang itu bisa nyata, cuma tidak bisa lama gitu loh. Gaib itu bisa menyatakan jebret nyata di depan kita percaya. Terus kita disuruh ritual lagi ini itu. Nah tidak selang berapa lama uang itu hilang. Dan si dukun ini nanti bilang, dia istilahnya, kamu ini ritualnya gagal, makanya uang ini hilang. Nah itu loh. Seperti itu. Makanya kebanyakan hal-hal seperti itu digunakan untuk menipu. Memang benar dia bisa mewujudkan uang jebret, tapi uang itu tidak bisa dipakai. Nah di logika aja, seandainya si dukun atau si pengganda uang itu bisa menggandakan uangnya, pasti dia akan pakai sendiri. Nggak mungkin dia akan cari orang untuk dia kan boleh gawean berarti ya Mas. Kalau logika, secara logikanya ya. Nah aku dukunnya kan aku wis iso gandakan duit dhewe lah. Iya betul. Wong takon merorene kabeh, malah kesel ditekani wong terus ya. Iya betul. Ladeni wong terus ngono ya. Terus spiritual sekarang juga banyak menggunakan pengobatan itu juga untuk ajang mencari uang, seperti istilahnya itu adalah sebuah alam bawah sadar dimanfaatkan, ini ilmu kesaktian dan lain-lain. Itu gimmick dibungkus dengan agama. Itu juga yang sering kita edukasi pada masyarakat bahwa hal seperti ini itu tidak sepenuhnya ya bagus gitu loh, biar orang-orang itu tahu ketika nanti berobat atau datang ke orang lain, jangan angger-angger ya salah-salah. Oh trik seperti ini pernah dikatakan oleh Mas Sony dan kawan-kawan. Saya jadi tahu, berarti orang ini hati-hati ini melakukan trik-trik seperti ini, trik-trik sulap dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita lihat kan kelihatan benar-benar sakti dan nyata gitu. Pada aslinya itu pakai gimmick, seperti tisu bisa terbakar atau bisa tangan kita bisa disentuh gini bisa kejang-kejang atau bisa keluar asap. Terus kelapa dibelah bisa keluar paku, telur ada pakunya dan lain-lain. Itu kan banyak sekali yang digunakan spiritualitas ya? Karena ketika pasien melihat hal seperti itu sangat yakin dan menganggap bahwa itu adalah ilmu kesaktian dan lain-lain gitu loh. Apakah itu sebenarnya ada ilmu ilmiahnya Mas? Itu ilmu ilmiah memang. Bukan sebenarnya. Karena media jin menaruh paku di dalam kelapa tadi ya, bukan ya? Bukan. Kebanyakan kalau sekarang digunakan spiritualis itu gimmick. Jadi gimmick nanti ya, ada trik ya, kayak pesulap gitu ya. Semacam alatnya sendiri. Nah, terus nanti kita pura-pura ritual gitu seperti itu biar pasien percaya. Nanti kita pura-pura tarik penyakitnya jebret, terus kita bencah kelapanya atau kita potong keluar darah, paku dan lain-lain. Terus sebenarnya kebanyakan sekarang adalah gimmick. Jadi hati-hati kalau berobat dengan orang-orang yang seperti saya, tidak menyalahkan ya, cuma untuk mengedukasi. Berhati-hati. Ya itulah tujuan kita mengadakan podcast guys. Podcast kita itu sangat khusus sekali karena yang datang sini itu benar-benar orang yang inspiratif juga yang edukatif
Pokoknya tujuannya kita itu untuk membangun mental untuk kalian yang nonton juga itu supaya nggak jadi orang yang kemerungsung gitu loh. Pokoknya semua itu tuh harus dengan penalaran Mas ya. Iya, betul. Tapi gini Mas, masih pertanyaan saya itu masih seputar tadi itu loh. Saya sangat penasaran tuh Mas, menarik Mas. Ya. Kayak tadi paku bisa dimasukkan ke kelapa ya kan? Kelapa ke telur gitu ya. Enggak, ya tapi pertanyaan saya ini. Kalau ilmu santet Mas itu menurut PSG Comic Community Iya. itu benar-benar ada apa enggak santet? Kalau ilmu santet memang benar-benar ada. Ada, berarti ada kayak paku dimasukkan ke dalam Iya. tubuh kita. Kebanyakan itu kalau dari sisi kita yang menerjemahkan ya, dari berbagai aliran ini menerjemahkan bahwa santet itu yang dikirim itu bukan berupa paku asli, tapi daya dari paku tersebut. Misalkan nih saya bawa paku ini Mas ya, Paku. seperti ini. Kalau saya mau Bawa menyantet sekilo. si A gitu ya, saya udah tahu namanya, udah tahu gambarnya, saya tinggal ini aja pakai ilmu atau mantra tertentu ya, Ditransfer. ini tinggal ditiup aja, itu langsung masuk ke sana. Tapi yang masuk bukan pakunya, atau nanti kita bisa lewat media boneka. Itu kan yang Boneka. ditusuk bonekanya, tapi yang kesakitan kan orangnya. Gitu. Bukan paku kita masukkan, tapi dari daya dari paku tersebut masuk dari sana. Jadi seperti gaibnya paku jeruk menutup kita, tusuk adalah bonekanya. Nah kebanyakan orang sekarang kan ngobatin keluar paku dan lain-lain, itu juga lain ceritanya. Itu bisa juga dia menarik pakunya itu dari sana, itu bisa wujud, atau bisa dia menggunakan trik. Tapi kalau yang saya pelajari kebanyakan sekarang itu pakai trik tersebut. Tapi berarti selama mendalami itu ya kan Mas, berarti kalau pertanyaan saya tadi kan seputar santet tadi Mas ya. Itu selama yang dipelajari menurut Masnya ini, Mas siapa namanya? Mas Andi ya. Mas Andi, menurut Mas Andi itu dan kawan-kawan dari PSG Cosmic Community itu ilmu santet yang kayak mentransfer paku itu tidak bisa gini ya Mas ya. Katakan saya yang punya ilmu kan, saya dukunnya katakan. Iya. Dukune kita tak ya. Hati-hati seperti aku tapi guys. Nah, saya benci sama si itulah. Katakan. Iya. Misalkan saya nggak pakai media boneka, saya dukunnya kan. Iya. Paku langsung saya masukkan ke dalam tubuhnya dia. Bisa apa enggak? Bisa, tapi tetap dayanya yang masuk. Dayanya ya. Tapi kalau ada berita gini Mas, kan sering lihat berita ya. Iya. Ada orang yang kesantet, tapi di badannya itu waktu di foto lab itu kan ronsen, dalamnya sini ada pakunya, itu masuknya lewat mana itu? Itu secara gaib kan, kita kan mengirim media itu kan secara gaib. Gaib dikirim dengan mantra atau kita menggunakan jin. Makanya ilmu santet ini selalu berkaitan dengan jin dan mantra-mantra. Kalau ini nggak berkaitan dengan jin ya? Tidak, kita ilmiah ya. Bisa dinalarkan secara ilmiah seperti itu. Iya. Tapi berarti santet itu memang ada Mas ya? Santet memang ada. Percaya tidak percaya, saya tidak percaya ya, betul sekali memang juga ada. Memang ada ya. Terus gini Mas, untuk agar kita terhindar dari hal-hal santet dan lain-lain, itu yang pertama kali kita kunci adalah pikiran kita. Jangan kalau ada sakit sedikit, misalkan kepala sakit, perut sakit dan lain-lain, itu santet jangan langsung ya. kita berpikiran wah kena santet dan lain-lain. Aku gedeng mbakku uangnya langsung dikirimi aku. Iya betul sekali. Karena santet itu yang pertama diserang adalah pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita sudah kena, kita sudah membuka gerbang gaib pada diri kita sendiri. Mas, kalau cewek yang diserang apa dulu Mas? Apa langsung ke hatinya Mas? Beda lagi itu Mas kalau cewek ya. Oke, monggo boleh. Jadi saya tambahin sedikit soal santet nih ya. Iya. Jadi kadang kan orang berobat sama dukun tuh kan kadang wah ini santet nih apa kan santet tuh kan. Jadi kita tuh harus hati-hati, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya Mas. Soalnya apa? Banyak juga ya dukun itu yang nggak tahu tapi pura-pura sok tahu kan, dia sok sakti kan. Wah itu santet kenapa itu kan? Padahal dia waktu berobat cuma sakit perut biasa. Si dukun ngomong wah itu kena santet, hati-hati kamu harus gini-gini. Nah berhubung dia tersugesti, nanti lama-lama dia sakit beneran nanti tuh. Padahal dia awalnya sakit perut. Ya karena pikirannya udah. Iya, karena gitu tersugesti karena dia ada percaya. Ya awalnya dia sakit perut biasa, lama-lama dia pikir terus saya kena santet, lama-lama nanti malah sakit beneran dia itu.
Banyak kayak gitu, banyak karena tersugesti sama pikiran tadi itu. Jadi Berarti harus hati-hati kalau mau ini. dukun zaman sekarang itu nggak benar-benar dukun ya, jarang yang ya benar bisa ya. Ya mas, soalnya sekarang ini apa ya? Soalnya kan semua demi uang kan. Demi uang. Ya. Oh, iya demi Jadi kalau uang. untuk berobat tuh gitu juga. Jadi sebenarnya tuh itu sakit biasa tapi berhubung ini kan dia ngomong kena santet gitu kan. Ya berhubung kita orang awam, otomatis kita pikir terus tersugesti wah kena santet ini. Nah itulah nanti yang jadi sakit beneran kita itu. Nah itu. Oh iya mas, ini kan kedatangan teman-teman yang cewek ya mas ya. Ya. Boleh diajak untuk ngobrol sini mas. Ya monggo. Masuk, monggo mbak. Ini udah ditunggu-tunggu mbaknya. Ini teman-teman pasti kan penasaran. Loh kok ana cewek kok wani ngono lho. Kok wani dolanan ngono-ngono kok. Nah. Ya, kita kedatangan tamu yang sangat cantik, guys. Mbak, sekalian saya mau wawancara langsung aja, Mbak. Mbaknya ini namanya siapa, Mbak? Bisa dikenalkan sama teman-teman. Nama saya Okta. Mbak Okta. Iya. Mbak Okta usianya berapa? 19. Nah, ini katanya kan nggak dari itu semua, ada yang katanya dari mana? Saya dari Jepara. Jepara. Iya. Oh iya, tapi kos di Kudus ya. Oh, Kudus dari kos ya, Mbak. Enggak, Mbak, yang membuat Mbak Okta ya, Mbak Okta itu tertarik mempelajari antara ilmu mistis dan ilmiah bersama PSG Cosmic Community itu apa ya? Menarik. Kalau saya Kan cewek ya, nah, rata-rata kan yang suka hal-hal kayak gini kan cowok. Cewek seneng gitu loh, mesti kan penasaran. kalau dari saya pribadi ya Mas ya. Heeh. Pengen tahu sih. Penasaran. Penasaran? Iya. Seberapa besar cita saya kepadamu? Enggak, jelaskan. Penasaran. Ya intinya penasaran sama hal-hal kayak gitu. Penasaran, nggak takut, Mbak? Tapi nggak takut ya? Enggak, soalnya enggak pernah lihat, makanya enggak begitu takut. Oh ya, bergabung sama PSG ini sejak kapan? Baru kok 1 bulanan. 1 bulanan. Nah, itu ilmu yang sudah didapat itu apa aja dari situ? Nggak apa-apa untuk